Halo mata gengs, hari ini gimana kalau kita ngebahas tentang pesawat? Pesawat merupakan transportasi yang sangat memudahkan dan mempersingkat waktu kita berpergian kemanapun yang kita suka. Tapi kendaraan segede gaban gini pastikan banyak banget hal yang perlu diuji demi keselamatan penerbangan dan juga kita sebagai para penumpang. Nah, langsung aja yuk kita bahas cara uji pesawat terbang. Sebelum pesawat apapun disetujui untuk terbang, pesawat tersebut harus menjalani pengujian yang ketat banget untuk memastikan bahwa pesawat itu bisa bertahan sampai tujuan ya, gengs. Sayap pesawat menjalani beberapa pengujian paling intens yang dilakukan melalui uji tekanan untuk membuktikan fleksibilitas dan daya tahannya. Tentu saja hal ini penting banget. Sayap pesawat dibuat untuk tahan terhadap cuaca terburuk selama penerbangan dengan bereaksi terhadap kekuatan melawan udara. Cara ujinya yaitu dengan tekukan sayap ke atas. Pada pengujian ini, sayap ditarik ke atas hingga mencapai batas struktural. Hal ini menunjukkan betapa fleksibelnya sayap tersebut sehingga tidak dapat mengetahui titik patahnya. Kalau sayap mudah patah pada tikungan terkecil, artinya nggak cocok untuk dipasang di pesawat dan dibawa ke ketinggian. Tahan air dan es. Dalam tes ini biasanya akan dites dengan menumpuk kantong pasir di atasnya untuk meniru berbagai gaya pesawat saat terbang. Selain itu, mesin pesawat dirancang untuk air dan es. Dengan pengujian ini, pabrikan memaksa aliran air ke dalam mesin yang sedang berjalan, gengs. Seringkali es pun dimasukkan ke dalam mesin yang sedang berjalan untuk meniru efek terbang melewati badai hujan es. Kalau nggak terjadi apa-apa, itu artinya mesin mampu menangani hujan badai dan genangan air yang paling dahsyat sekalipun. Karena kenyataannya, pesawat terbang dalam segala kondisi cuaca ekstrim ya, gengs. Tahan ayam dan burung. Tes lainnya nih, ada tes serangan burung di mana menembak mati ayam ke dalam mesin yang sedang berjalan. Selama bertahun-tahun, ada beberapa kasus di mana seekor burung menabrak mesin pesawat. Karena mesin sekarang direkayasa dan dibuat dengan sangat baik, serangan kayak gitu kayaknya udah jarang menimbulkan korban jiwa ya, gengs. Mesinnya seharusnya dapat dengan mudah mencerna burung dan menembakkannya tanpa mengurangi daya dorong atau kerusakan apapun pada mesin. Salah satu ujian terberat terhadap kendala mesin adalah mensimulasikan apa yang terjadi jika bilah kipas mesin lepas. Hal semacam ini nggak boleh terjadi pada mesin ya. Tapi tentu aja pabrikan telah melakukan tes bahwa meskipun terjadi, mesin bakalan tetap bekerja normal. Nah, tapi gengs, kalau sampai bilah mesin ini terjatuh, bisa menyebabkan kerusakan pada bagian mesin lainnya dan serpihan bisa berdampak pada badan pesawat. Selama pengujian tersebut, bahan peledak kecil dipasang pada dasar bilah dan saat mesin dijalankan, bahan peledak tersebut akan diledakkan dan memastikan bahwa bilah tetap berada di dalam ruang mesin. Tahan segala cuaca. Maskapai penerbangan tentu aja akan menghadapi segala macam kondisi lingkungan, seperti dalam kondisi kelembapan rendah atau suhu yang lebih tinggi, kondisi berangin, hujan, dan kemungkinan menghadapi lapisan es, dan tentu saja petir, gengs. Hal ini berlaku untuk sistem mesin dan material yang digunakan pada pesawat. Mereka semua harus dapat berfungsi dengan aman, gak peduli cuaca apapun. Oleh karena itu, sebelum sebuah pesawat berhasil mengudara, berbagai tes dilakukan untuk memastikan bahwa pesawat tidak akan mogok jika terjadi perubahan kondisi cuaca. Untuk pesawat yang akan diuji pada suhu beku dan lapisan es, pesawat bisa dibawa ke tempat yang sangat dingin atau diuji dalam suhu beku dalam fasilitas tertutup. Cara ini juga terjadi pada Airbus A350XWB yang diambil pabrikannya pesawat ke wilayah Arktik. Pesawat ini tinggal di sana selama seminggu dan diuji baik di darat maupun di udara dengan suhu serendah minus 27 Celcius, gengs.
Pesawat juga diuji terhadap suhu yang sangat panas. Tujuan dari pengujian ini untuk membuktikan bahwa pesawat mampu beroperasi di segala macam kondisi cuaca tanpa kegagalan. Pengujian ini diawasi oleh staf pabrikan untuk memantau setiap pergerakan pesawat dalam kondisi itu. Mereka dengan cermat mengawasi mesin dan sistem bekerja dalam kondisi seperti ini, dan kalau ada masalah sekecil apapun, mereka harus balik dan menyelesaikannya sebelum menguji pesawat itu lagi. Wah, bener-bener ribet banget ya, gengs. Dengan pengujiannya, pesawat terbukti tahan lama dan serta menunjukkan bahwa sistem di dalam pesawat dan bahan pembuatannya nggak akan mengalami kerusakan. Rata-rata setiap pesawat komersial disambar petir setahun sekali, gengs. Disambar petir merupakan hal yang sangat lumrah dan jarang menyebabkan kerusakan pada pesawat. Tapi setiap pesawat tentu aja udah diuji coba terhadap sambaran petir dan setiap pesawat mempunyai perlindungan yang mencegah petir menyebabkan kerusakan. Jika pesawat gak dirancang dengan baik, satu sambaran petir aja bisa menyebabkan hilangnya pesawat loh. Saat ini ada 2 sistem berbeda untuk menguji petir. Tuh generator tegangan tinggi 2 megavolt yang menghasilkan sambaran petir di dalam ruangan dan dapat meniru lokasi petir. Nah, sistem ini menghasilkan sambaran petir palsu yang sama kuatnya dengan sambaran petir asli. Sistem kedua yaitu ketinggian aliran listrik dari 50 hingga 60 kV yang bisa menghasilkan 200.000 amplifier untuk merangsang serangan kuat pada kulit pesawat. Tentu aja ya, gengs, kedua metode ini sangat efektif dalam uji petir. Mereka bisa menunjukkan titik lemah sebuah pesawat dan bisa menunjukkan kepada pabrikan apa yang akan terjadi jika sambaran petir menyambar pesawat tersebut. Kalau semuanya baik-baik aja, pesawat itu terbukti cocok menahan sambaran petir, gengs. Ujian ketinggian. Setelah seluruh uji darat dan uji komponen pesawat selesai nih guys, pesawat siap menjalani uji akhir yaitu uji ketinggian. Wah, akhirnya. Pesawat terbang mendaki ketinggian yang sangat tinggi. Tekanan udara di ketinggian seperti itu sangatlah rendah dibandingkan dengan permukaan laut. Setiap badan pesawat bakalan diberi tekanan untuk menyediakan oksigen bagi awak penumpang. Tapi hal ini berarti ada potensi terjadinya dekompresi eksplosif jika badan pesawat rusak. Tekanan di dalam kabin dengan cepat menjadi seimbang dengan tekanan di luar yang segala sesuatunya di dalam pesawat yang tidak dibaut atau diikat akan tertiup angin kencang yang disebabkan oleh pemerataan tekanan. Untuk mencegah dekompresi, pesawat menjalani pengujian ketinggian dulu, di mana pesawat menjalani berbagai jenis pengujian tekanan untuk memastikan bahwa seluruh badan pesawat mampu menjaga tekanan kabin, gengs. Dalam pengujian ini, hal utama yang diuji adalah badan pesawat. Pesawat-pesawat tersebut dibawa ke angkasa melalui berbagai ketinggian-ketinggian dan uji terhadap tekanan luar. Kalau ada sesuatu yang memaksa badan pesawat untuk melakukan dekompresi, maka pesawat tersebut akan segera diturunkan dan diperiksa, gengs. Salah satu hal yang paling fatal yang bisa terjadi dalam penerbangan adalah kabinnya kehilangan tekanan. Hal kayak gini akan menyebabkan masker oksigen hilang. Tapi nggak usah khawatir ya, gengs. Soalnya jet komersial modern sering diperiksa dan diuji untuk melawan ini kok. Sejauh ini ada beberapa kasus di mana kabin kehilangan tekanan, tapi kenyataannya hal ini hampir nggak pernah terjadi berkat pengujian ketat yang dilakukan sebelum penumpang naik ke pesawat untuk saat ini. Nah, gengs, gimana nih pembahasan kita kali ini? Seru dong?